Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan nyalakan notifikasinya. Selamat pagi pemirsa, saya Chandra Dewi kembali hadir menjumpai Anda tentunya dalam Cerdas 5 Menit. Pagi ini kita membahas lebih lanjut mengenai asuransi jiwa. Bersama saya saat ini saya telah terhubung bersama Bapak Jeffrey Key, Chief Agency Officer dari Manulife Indonesia. Selamat pagi Pak Jeffrey. Pagi Mandara. Pak Jeffrey, kita berbicara mengenai asuransi jiwa ya pada pagi ini. Bisa dijelaskan lebih jauh sebetulnya mengapa asuransi jiwa itu sangat penting untuk kita miliki? Ya, kalau kita lihat dari definisinya sendiri bahwa asuransi jiwa itu adalah asuransi yang bertujuan untuk melindungi orang terhadap kerugian finansial yang tak terduga untuk menghadapi risiko kematian atau risiko hidup terlalu lama. Nah, asuransi jiwa ini ibarat ban serep jadinya Mbak Andra, yang mungkin dalam situasi normal kelihatannya tidak diperlukan. Namun sebaliknya, kalau ada terjadi sesuatu, maka ban serep ini sangat diperlukan supaya mobil kita tetap bisa berjalan. Saat ini di pasaran banyak sekali kita ditawarkan beragam asuransi jiwa Pak Jeffrey. Bagaimana cara memilih asuransi jiwa yang cocok, yang sesuai dengan seseorang ini supaya tidak salah? Asuransi itu pada umumnya terbagi menjadi 3 Mbak Andra. Yang pertama adalah asuransi jiwa berjangka atau term. Asuransi ini memberikan penggantian apabila terjadi risiko meninggal dunia dengan durasi yang 10, 20, atau 30 tahun. Nah, ini asuransi yang memberikan proteksi untuk temporer, untuk waktu-waktu tertentu. Yang kedua adalah asuransi jiwa seumur hidup atau whole life. Asuransi ini adalah salah satu jenis dasar asuransi jiwa permanen yang memberikan proteksi seumur hidup. Jadi ini sepertinya tabungan jangka panjang lah yang memberikan proteksi sampai seumur hidup. Dan yang ketiga adalah asuransi jiwa dwiguna atau endowment. Asuransi ini merupakan salah satu jenis asuransi yang memberikan 2 keuntungan. Yang pertama adalah manfaat uang pertanggungan apabila tertanggung meninggal dunia dalam periode yang sudah ditentukan dalam polis. Yang kedua, apabila tertanggung hidup sampai dengan batas waktu yang telah ditentukan, maka tertanggung akan mendapatkan sejumlah uang yang sudah ditabungkan atau sejumlah uang pertanggungan akan dikeluarkan kepada tertanggung. Demikian Mbak Andra. Sebetulnya persyaratan apa saja sih yang harus kita miliki untuk kita membeli asuransi jiwa Pak Jeffrey? Syarat utama untuk bisa memiliki asuransi jiwa adalah 1, cukup dan layak secara finansial, yang kedua layak dari sisi kesehatan. Jadi orang yang memenuhi 2 syarat ini adalah orang yang boleh membeli asuransi jiwa. Tetapi kalau ditanya apakah semua orang memerlukan asuransi jiwa dan semua orang memang harus punya asuransi jiwa, maka asuransi jiwa itu umumnya untuk orang-orang yang sudah punya pendapatan, orang yang punya tanggungan, sehingga proteksi daripada income ini yang dilindungi oleh asuransi jiwa agar keluarga tetap bisa menjalankan kehidupan kalau terjadi risiko dari orang yang menjadi tulang punggung daripada keluarga. Kalau dilihat dari segi usia, sebetulnya usia berapa misalnya sudah tidak muda lagi begitu Pak Jeffrey? Apakah masih bisa memiliki asuransi jiwa atau bagaimana? Memang ada batasan usia. Usia-usia yang sudah tua memang ada beberapa asuransi memiliki batas-batasan tertentu dan memang sudah diatur juga ya. Biasanya orang-orang yang di atas umur 70 memang sudah persyaratannya sudah lebih berat. Nah, kalau untuk umur-umur di bawah itu menjadi lebih mudah. Tapi kembali kepada dasar tadi bahwa orang membutuhkan asuransi ketika dia punya penghasilan dan punya orang yang ditanggung. Nah, biasanya Mbak Andra, ketika kita sudah masuk ke usia 70 atau 75 tahun, tentunya kita juga tidak menanggung orang lain. Nah, biasanya memang untuk usia-usia segitu itu, perusahaan-perusahaan asuransi itu tidak menjadikan prioritas untuk penerimaan orang-orang dalam usia segitu. Baiklah, Pak Jeffrey, terima kasih banyak ya Pak atas informasinya. Terima kasih kembali. Pemirsa, demikianlah Cerdas 5 Menit, Cerdas Finansial untuk episode kali ini. Saya Chandra Dewi, terima kasih. Sampai jumpa.